Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 konseling kelompok 5A yang beranggotakan saya Siti Fatimah, yang kedua Desi Rahmadanti, yang ketiga Ani Anjaswari, yang keempat Agita Purbaningrum, dan yang kelima Diana Putasari. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang strategi dan keterampilan tahap dan fase awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Putasari, NIM saya 181221036. Dan di sini saya akan sedikit membahas tentang sesi pertama. Sesi pertama dan sesi kedua dari kelompok manapun biasanya itu paling penting dan biasanya paling sulit untuk dipimpin. Kenapa sesi pertama dan sesi kedua sulit dipimpin? Karena di sesi ini banyak dinamika dan logistik yang berbeda untuk dikelola. Misalnya memulai grup, memperkenalkan anggota, memperkenalkan konten pada anggota, dan memantau reaksi anggota baik saat berada di grup maupun di konten. Di sini kelompok 1 juga akan menjelaskan tentang konsep yang berbeda. Di sini ada 19 konsep yang dipertimbangkan di sesi pertama. Yang pertama, memulai kelompok. Yang kedua, membantu anggota berkenalan. Yang ketiga, mengatur nada positif. Yang keempat, memperjelas tujuan pemimpin. Yang keenam, menjelaskan bagaimana kelompok akan dipimpin. Yang ketujuh, membantu anggota mengungkapkan harapan secara verbal. Yang kedelapan, menarik anggota. Yang kesembilan, menggunakan latihan. Yang kesepuluh, memeriksa tingkat kenyamanan anggota. Yang ke-11, menjelaskan aturan kelompok. Yang ke-12, menjelaskan istilah khusus yang akan digunakan. Yang ke-13, menilai gaya interaksi anggota. Yang ke-14, peka terhadap masalah multikultural atau keanekaragaman dan segala dinamika yang terjadi atau mungkin hadir. Yang ke-15, berfokus pada konten. Yang ke-16, memotong anggota. Yang ke-17, mengatasi pertanyaan. Yang ke-18, membuat anggota melihat anggota lain. Yang ke-19, menutup sesi pertama. Selanjutnya ada memulai grup. Salah satu pertimbangan terpenting untuk sesi pertama adalah bagaimana saat memulai grup. Bagaimana pemimpin membuka sesi akan memiliki pengaruh penting pada salah satu kelompok dan tingkat kenyamanan anggota. Pemimpin harus menyampaikan dengan kehangatan, kepercayaan, membantu, pengertian, dan hal positif. Ini adalah saat ketika anggota membentuk kesan mereka terhadap pemimpin dan menilai apakah menurut mereka kelompok akan membantu mereka atau tidaknya. Untuk beberapa kelompok, pembukaan formal atau tegas adalah yang tepat. Tetapi untuk kebanyakan kelompok, ini kurang efektif. Beberapa pemimpin membuat kesalahan ketika membuka ceramah singkat dan diskusi tentang masalah seperti peraturan, waktu pertemuan untuk setiap sesi, dan frekuensi pertemuan. 10 atau 15 menit akan dihabiskan untuk membahas masalah ini. Banyak anggota bosan. Beberapa pemimpin pemula takut untuk memotong anggota. Jadi mereka dengan sopan membiarkan setiap anggota berjalan selama 3 atau 4 menit. Oke, perkenalkan, nama saya Desi Rahmadanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukaan sesi pertama. Di dalam pembukaan sesi pertama ini terdapat dua pilihan. Pertama, mulai dengan pernyataan singkat tentang grup. Dan yang kedua, melakukan latihan pendahuluan. Dua pilihan inilah yang mungkin paling sering digunakan. Pemimpin biasanya memberikan pernyataan singkat 1-2 menit yang dipikirkan dengan matang terlebih dahulu dan kemudian meminta anggotanya berpartisipasi dalam latihan pendahuluan. Pembukaan ini sangat berguna untuk grup yang anggotanya belum saling mengenal. Selanjutnya, membantu anggota berkenalan.
Di dalam sesi pertama, biasanya pemimpin akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana anggotanya akan diperkenalkan dengan satu sama lainnya. Jika anggota tidak mengenal satu sama lain, biasanya akan bermanfaat jika mereka berkenalan sesegera mungkin setelah sesi pertama itu dimulai. Anggota cenderung merasa lebih nyaman setelah mempelajari nama satu sama lain dan dapat meluangkan waktu untuk saling mengenal. Jumlah waktu yang dihabiskan untuk berkenalan itu sangat bervariasi sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nama saya Gita Purbandingrum. Dalam video kali ini saya bertugas menjelaskan mengenai judul membantu anggota berkenalan. Dalam membantu anggota berkenalan pada sesi pertama, biasanya pemimpin akan mempertimbangkan bagaimana caranya anggotanya akan berkenalan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian apabila anggota tidak sekedar berkenalan antara satu dengan yang lain, biasanya akan dimanfaatkan jika mereka berkenalan setelah sesi dimulai. Biasanya anggota akan cenderung lebih nyaman ketika telah mengenal nama satu sama lain, dan setelah itu akan meluangkan waktu untuk saling mengenal lebih dalam informasi dari dirinya mereka masing-masing. Kemudian dalam jumlah waktu yang dihabiskan untuk berkenalan memiliki variasi, yaitu sesuai dengan tujuannya. Dalam membantu anggota berkenalan terdapat 3 kegiatan di dalamnya, yaitu yang pertama adalah babak nama. Babak nama adalah latihan yang paling sering digunakan untuk mempelajari nama masing-masing anggota. Pada babak ini, anggota diminta untuk memperkenalkan diri dan informasi tambahan yang terdapat pada diri mereka masing-masing. Yang kedua adalah ronde pengulangan. Ronde pengulangan adalah latihan nama di mana anggota pertama menyebutkan nama anggota berikutnya dan anggota berikutnya menyebutkan nama anggota setelahnya, dan begitu pun seterusnya. Latihan ini dilakukan dengan tujuan agar anggota dapat mengingat semua nama-nama yang berada dalam anggota tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan diat. Pengenalan diat yaitu pengenalan yang terdiri dari 2 anggota berpasangan dan saling menceritakan hal-hal tertentu dalam diri mereka berdasarkan dari sugesti dari pemimpin. Dalam perulangan berpasangan dengan setiap anggota lain menghabiskan waktu dari 2 sampai dengan 5 menit untuk berbagi informasi dan apa yang mereka harapkan dalam grup tersebut. Tugas lain bagi pemimpin pada sesi pertama dan kedua adalah membangun nada positif pada suatu kelompok. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang harus bisa memikirkan apa yang akan ditetapkan untuk kegiatan selanjutnya. Berikut ini anjuran untuk mengatur nada. Yang pertama adalah mengajak semua orang untuk berbagi menjadi antusias. Yang kedua, bersikap hangat dan mengundang. Yang ketiga adalah menjadi kreatif untuk kelompok non-sukarela. Dan yang keempat adalah dapat kendali lebih awal pada semua anggota. Kemudian selanjutnya ada beberapa larangan untuk mengatur nada positif. Yang pertama adalah jangan sampai membiarkan kelompok memusatkan perhatian pada masalah negatif di awal sesi. Yang kedua, jangan membiarkan salah satu anggota mendominasi kegiatan tersebut. Yang ketiga, jangan memulai grup dengan aturan-aturan yang sangat membosankan. Yang keempat, jangan membiarkan anggota menyerang satu sama lain. Dan yang terakhir, jangan menunjukkan sikap otoriter atau menuntut sebagai pemimpin. Kemudian yang selanjutnya, pemimpin harus memastikan bahwa tujuan kelompok diklarifikasi pada sesi pertama dan sesi kedua. Klarifikasi sangat penting apabila tidak dilakukannya wawancara atau screening. Selanjutnya, pemimpin harus memastikan bahwa tujuan kelompok diklarifikasi pada sesi pertama dan juga sesi kedua. Klarifikasi ini sangat penting dilakukan apabila tidak ada wawancara dan screening. Meskipun pemimpin sudah menyaring anggota dan menghabiskan waktu untuk berdiskusi
pada kelompok mengenai tujuannya, tapi akan lebih baik ketika telah diulas tujuan dalam kelompok tersebut. Apabila dalam kelompok yang lain tujuannya masih membingungkan, sebaiknya pemimpin melakukan klarifikasi ulang tujuan pada sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Anjaswari, NIM 181221021. Saya dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan di bagian materi yang menjelaskan tentang peran pemimpin, kemudian menjelaskan bagaimana grup akan dilakukan, dan yang terakhir membantu anggota menjelaskan harapan. Yang pertama yaitu menjelaskan peran pemimpin. Menjelaskan peran pemimpin di sesi pertama, pemimpin harus menjelaskan tentang perannya, seperti peran mengajar, kemudian peran kepemimpinan, dan peran yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tentang bagaimana grup akan dilakukan. Selama sesi pertama, sebaiknya para pemimpin menjelaskan bagaimana mereka berencana untuk memimpin kelompoknya, dan juga pemimpin akan memastikan bagaimana kelancaran fungsi yang ada di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu membantu anggota menjelaskan harapan yang mereka inginkan. Maksudnya di sini yaitu dalam sesi pertama, anggota memberikan ekspektasi yang mereka inginkan, dan pemimpin akan membantu menjelaskan serta memberi gambaran yang mereka inginkan. Pemimpin juga akan memberikan komentar kepada anggotanya. Di dalam suatu grup tentunya ada struktur dan tujuannya masing-masing. Jadi dari struktur dan tujuannya tersebut, ekspektasi yang anggota berikan yang mereka inginkan tidak sepenuhnya akan terpenuhi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Siti Fatimah, NIM 1821013 akan melanjutkan pembahasan terkait 3 poin, yaitu yang pertama, menarik keluar anggota selama sesi pertama, yang kedua, memeriksa tingkat kenyamanan, dan yang ketiga, penggunaan latihan selama sesi pertama. Nah, di sini untuk yang pertama, menarik keluar anggota selama sesi pertama ini, jadi di sini seorang konselor atau seorang pemimpin itu selama sesi pertama dan kedua ini, konselor harus memastikan bahwasannya setiap anggota itu memiliki kesempatan untuk berkontribusi seperti itu. Pemimpin tidak boleh memaksakan setiap anggota untuk berbicara, karena kan tiap orang itu memiliki karakteristik masing-masing, jadi tidak bisa memaksakan ataupun menyamakan setiap anggota dengan anggota yang lainnya. Namun para anggota di sini hendaknya juga merasa berperan. Mereka juga dapat berperan untuk berperan di konseling kelompok ini seperti itu. Nah, selama sesi pertama ini, seorang konselor juga harus meminta anggotanya untuk berbagi, karena kan ini juga untuk mengurangi rasa kecemasan seperti itu. Kemudian yang kedua, memeriksa tingkat kenyamanan. Jadi pada konseling kelompok ini kan pasti ya ada yang namanya orang itu mungkin merasakan ketidaknyamanan. Nah, maka dari itu untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan ini, seorang konselor itu meluangkan waktunya lah untuk menanyakan tentang topik pada tingkat kenyamanan. Jadi konselor itu menanyakanlah terkait topik kenyamanan selama fase pemanasan, yaitu setengah jam pertama. Jika anggota mungkin sudah kelihatan tidak nyaman, mungkin dengan menanyakan apakah saudara nyaman dengan konseling yang kita lakukan ini, ataupun bisa yang lainnya. Nah, jika konselor itu tidak membicarakan kenyamanan pada awalnya, mungkin bisa dilakukan pada sesi pertengah ataupun sesi yang di akhir ataupun di setiap sesi yang lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait penggunaan latihan selama sesi pertama. Nah, di sini ada 2 cara terbaik agar anggota itu berbagi selama sesi pertama, yaitu dengan menggunakan latihan tertulis dan putaran. Latihan tertulis itu seperti penyelesaian kalimat atau daftar
Yaitu kegiatan yang sangat baik karena biasanya anggota akan merasa cukup nyaman ya ketika dimintai untuk membagikan apa yang mereka telah tulis seperti itu. Kemudian yang kedua terkait putaran. Baik karena setiap anggota ini diminta untuk menanggapi dengan kata, frasa, atau angka untuk beberapa pertanyaan. Jadi pada bagian ini kita memberikan sebuah latihan ataupun memberikan sebuah sebuah putaran itu untuk bagaimana seorang anggota itu bisa meluangkan lewat tulisan seperti itu. Jadi memberikan kenyamanan kepada mereka mungkin lewat apa yang mereka tulis seperti itu. Kemudian bisa dengan menanggapi sebuah kata seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.